Ini juga yang dikatakan Tama, mengatur tempat untuk mati dan kemudian hidup. Berdiri tegak dan dipukuli selalu jauh lebih menyakitkan daripada dimarahi dengan kepala tertutup. Pemukulan, hanya yang ini, selama dalam pemukulan Anda tidak mati. Kemudian Anda bisa berdiri dengan tulang punggung untuk menjadi seseorang. Namun, begitu Anda memilih untuk bersembunyi dengan kepala tertutup, itu ditakdirkan untuk bersembunyi selama sisa hidup Anda, dan tidak mampu menahan tulang belakang Anda. Belum lagi sebuah keluarga, bahkan sebuah negara pun memiliki hal yang sama. Bagi negara-negara yang telah melancarkan perang agresi, mereka yang memilih untuk mengakui kesalahan mereka dan secara aktif memberikan kompensasi telah dimaafkan oleh sebagian besar orang. Sedangkan mereka yang tidak bertobat dan tidak pernah mengakui kesalahannya telah dipaku pada tiang aib. Pada titik ini, Sinta menghadapi wartawan media dan melanjutkan. Di sini, saya ingin menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak hanya berusaha menyelesaikan semua masalah dengan uang. Kami hanya ingin mencoba menebus kerugian yang dibawa Zachary ke keluarga-keluarga ini. Dan pada saat yang sama, kami tidak berani meminta maaf kepada keluarga korban. Dan hanya berharap bahwa mereka dapat menyambut kehidupan baru yang menjadi milik mereka setelah kesedihan yang luar biasa. Meskipun Zachary telah dihukum berat, rasa bersalah di hati kami masih sulit diatasi. Maafkan saya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Sinta berjalan keluar dari podium dan membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Setelah itu, Daron, Darwin, dan Adam juga buru-buru mengikutinya dan membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Hanya setelah waktu yang lama, Sinta berdiri tegak dan berkata dengan keras, "Mulai hari ini, kami akan mengungkapkan kemajuan pekerjaan kompensasi ke dunia luar setiap hari. Nanti saya akan instruksikan ke bagian teknis grup untuk mengembangkan homepage grup. Dan tambahkan antarmuka rilis informasi waktu nyata. Di sana semua orang dapat melihat semua detail masalah ini di situs web resmi grup VEI. Dan jika ada peristiwa besar, kami juga akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkannya kepada semua orang." Setelah itu, Sinta melanjutkan, "Itu saja untuk konferensi hari ini, terima kasih." Terima kasih. Konferensi pers selesai, dan opini publik tentang keluarga VEI berubah. Dari tuduhan universal di awal hingga pujian tiba-tiba. Penanganan Sinta terhadap situasi membuat semua orang terdiam dan membuat sebagian besar orang menghargainya. Dan di depan TV dan di internet, orang-orang tidak pelit dengan pujian mereka. Setelah menonton seluruh konferensi di ruang tamu hotel, Tama juga mengenali penampilan normal Sinta, dan dia tahu bahwa selama Sinta benar-benar bisa mendapatkan janjinya, rintangan keluarga VEI akan berakhir. Namun, istrinya, Alena, masih menonton TV saat ini, dengan wajah terkejut tidak dapat berbicara. Setelah waktu yang lama, dia bertanya pada Tama dengan wajah bingung. "Suami Nona VEI ini seharusnya Sanya Veier, kan? Saya melihat bahwa dia sangat mirip dengannya dalam semua aspek, bahkan suaranya sangat mirip." Sebelumnya, Sinta pernah alias Sanya Veier untuk mendekati Alena. Dan bahkan berteman baik dengannya, dan setelah Daron dipindahkan oleh putranya beberapa waktu lalu. Tama membiarkan Raya membawa Sinta, Alena kehilangan informasi kontaknya. Selama periode waktu ini, Alena agak khawatir tentang keselamatan Sinta. Tapi hari ini, setelah menonton peluncuran keluarga VEI, dia menyadari bahwa Sinta yang mengenakan setelan profesional pada peluncuran memiliki kemiripan 90% dengan Sanya Veier. Sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya jatuh ke dalam semacam kebingungan. Tama saat ini hanya bisa berpura-pura bodoh dan berkata, "Dia memang terlihat sangat mirip, tapi jika itu orangnya, aku tidak bisa mengatakannya." Alena berkata dengan sedikit cemas, "Seharusnya orang yang sama. Aku belum bisa menghubunginya baru-baru ini, dan mengira sesuatu telah terjadi padanya." Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama dan bertanya dengan wajah bingung. "Sayang, menurutmu kenapa dia harus menyembunyikan identitasnya di depanku?"
Sebelum Alena lulus kuliah, dia dijanjikan kepada Aka terlebih dahulu oleh kakeknya. Dan setelah pernikahan mereka, dia menjadi orang yang transparan di grup Haris. Jadi dia tidak punya banyak pengalaman hidup selain melihat sifat jahat keluarga Haris. Dalam pengalaman sosialnya yang terbatas, dia benar-benar tidak mengerti mengapa seseorang pasti ingin menggunakan identitas lain untuk berteman dengan orang lain. Pihak lain dengan sengaja mencoba menyakitinya. Kemudian dia menggunakan identitas palsu, tentu saja, itu bisa dibenarkan. Namun, di tengah hubungannya dengan dirinya sendiri, alih-alih membohonginya, Sinta malah membantunya dengan memperkenalkannya pada idolanya, Kanye West, dan juga memberinya tempat di kelas master. Jadi, dia semakin bertanya-tanya tentang alasan mengapa Sinta melakukan itu. Namun, masalah identitas tersembunyi Sinta masih membuat hatinya sangat rendah. Karena dia dengan tulus menganggap Sinta sebagai teman baik, tetapi tidak pernah berpikir seperti itu. Pada akhirnya, identitas sahabatnya itu semua palsu. Ketika dia berpikir bahwa dia telah menginvestasikan hatinya, tapi bahkan tidak tahu identitas asli pihak lain, Alena mau tidak mau memiliki mata merah. Tama melihat bahwa dia tertekan dan tahu bahwa dia pasti memiliki kekecewaan di hatinya. Jadi dia berbicara dan menghiburnya, "Sayang, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Anda lihat dia berasal dari keluarga besar dengan triliunan dolar. Tentunya dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya. Kalau tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang memiliki otak bengkok." Alena dengan ringan menghela nafas dan berkata, "Kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa mengerti. Tapi masih ada perasaan dibohongi, lo aku nggak punya. Awalnya banyak teman, dan aku dengan tulus memperlakukannya sebagai teman baik." Tama mendengar ini, perasaan melankolis melanda hatinya. Dia benar-benar takut membayangkan seperti apa suasana hati Alena jika dia tahu identitas aslinya. Jadi dia hanya bisa memaafkan Sinta, "Istri, dalam hal ini kamu tidak perlu terlalu sedih. Saya pikir dia juga harus memiliki kesulitannya, dan Shania Twain identitas ini mungkin tidak palsu. Orang kaya sejati, banyak yang memiliki beberapa identitas, dan setiap identitas adalah nyata. Hanya setiap identitas memiliki kebangsaan, nama, dan lain sebagainya yang berbeda. Mungkin dia hanya memilih menggunakan Shania Twain sebagai identitas untuk pergi ke Indonesia saja." Apakah begitu? Alena tampak dalam suasana hati yang lebih baik ketika dia mendengar Tama menjelaskan seperti ini. Tapi dia masih bertanya dengan sedikit keraguan, lalu untuk apa orang-orang kaya ini membutuhkan begitu banyak identitas yang berbeda? Tama tertawa, seperti kata pepatah, ada 3 gua untuk kelinci yang licik. Apalagi Taipan Top seperti itu? Beberapa negara tidak mengizinkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan ganda. Dalam hal ini, mereka harus menggunakan banyak identitas untuk menyelesaikan masalah ini. Sama seperti Anda sering menonton film agen-agen itu. Setiap agen memiliki beberapa paspor, beberapa identitas, ini juga sangat normal. Mengatakan bahwa Tama terus menghibur. "Kamu pikir karena dia adalah gadis emas keluarga Fei, jauh di Indonesia. Itu sendiri tidak asing dengan tempat itu, jika mereka menggunakan identitas asli mereka. Bagaimana jika seandainya mereka diculik? Apa yang harus dilakukan?" Alena mengangguk dengan penuh pengertian dan berkata dengan serius, "Kamu benar, akulah yang sedikit berpikiran sempit." Tama tertawa, "Kamu tidak berpikiran sempit, kamu terlalu mudah untuk menaruh perasaan yang sebenarnya pada orang lain. Jadi tiba-tiba hati agak tidak bisa diterima." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.